Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yaitu TC AI. Di video kali ini saya akan memperbaiki mouse saya yaitu mouse Logitech. Mouse ini udah saya beli pada tahun 2020. Nah, di mouse ini mengalami error yaitu pada saat saya klik kanan ini mengalami double klik. Oke, tanpa perlu lama-lama kita langsung berganti kamera aja untuk memperbaiki mouse Logitech saya. Check it out. Oke, di sini saya menyiapkan obeng. Atau teman-teman jika teman-teman punya obeng di rumah ya tinggal sesuaikan aja dengan ukuran baut pada mouse yang teman-teman punya. Oke, di sini saya sudah menemukan obeng yang udah cocok dengan ukuran mouse saya. Kemudian di sini saya siapkan bowler. Bowler ini saya dapatkan di aplikasi e-commerce, baik e-commerce oranye ataupun hijau. Untuk teman-teman yang ingin beli alat-alat seperti yang saya punya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi linknya, tinggal kalian klik aja ya. Oke, di sini saya atur untuk panasnya itu saya atur sekitar 200 derajat aja ya untuk dari panas mesin bowlernya ini. Oke, di sini kita onin. Oke, sudah onin, kita tunggu sampai panas dulu. Nah, kita sudah on kan mesinnya. Mengapa saya atur suhunya di 200 derajat untuk bowler ini? Takutnya tuh kalau di 300 derajat ya, takutnya tuh meleleh mouse ini. Soalnya kan mouse ini kan dari plastik. Plastik itu kan rentan pada suhu panas ya. Ya takutnya meleleh, makanya saya aturnya di 200 derajat aja. Nah, kita panaskan itu bagian yang menutupi bautnya aja kita panaskan untuk melunakkan lemnya. Kalau misalnya udah lunak ataupun sudah bisa dicongkel ya lebih baik kita langsung congkel aja gitu, jangan sampai terlalu lama ya, takutnya kan meleleh kan mouse-nya. Oke, untuk mesin blowernya sudah saya matikan. Oke, untuk langkah selanjutnya itu di sini saya congkel untuk mouse-nya menggunakan alat congkel ya. Untuk teman-teman gitu yang membutuhkan alat-alat seperti yang ada di video ini, nanti saya sertakan ya di kolom deskripsi. Untuk linknya ntar kalian kunjungi aja, tinggal kalian beli aja, tinggal kalian check out. Oke, di sini saya akan mencongkel satu-satu ya. Jika kalian gagal mencongkelnya gitu ataupun masih susah untuk dicongkel ya tinggal kalian panasin lagi aja menggunakan mesin bowler. Oke, sebentar saya congkel terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya congkel semua ya, sudah saya buka untuk dari cover plastiknya. Sini langsung aja buka bautnya semuanya ya dari mouse ini. Oke, di sini untuk bautnya sudah terlepas semua. Kita langsung aja copot dari body mouse-nya. Ini dia untuk clicker yang sudah rusak. Nanti saya akan ganti dengan yang baru yang saya beli di e-commerce. Nah, untuk clicker itu nanti saya akan solder. Sebelum saya solder, saya buka terlebih dahulu bautnya supaya lebih mudah nanti untuk mensoldernya.
Setelah bautnya berhasil dibongkar, langkah selanjutnya itu mencabut soket pada mouse tersebut. Soket pada daya ya, dari kabel USB-nya kita cabut terlebih dahulu. Mungkin kalau misal yang susah untuk mencabutnya bisa digoyang-goyangin aja ya. Untuk kabelnya jangan tarik pada kabelnya, mungkin tariknya itu dari adapternya gitu, dari soketnya gitu. Dengan cara perlahan aja, jangan terlalu dipaksa. Kalau dipaksa nanti takutnya tuh putus. Oke, di sini ada 3 timah ya, yang dimana itu mengunci pada klikernya. Nah, untuk timahnya itu nanti saya lepasnya pakai solder ya. Oke, di sini saya menggunting solder wick, yaitu pita pembersih timah. Saya gunting terlebih dahulu biar lebih mudah aja. Kemudian di kiri saya juga tuh ada alat penyedot timah ya. Jika kalian susah menggunakan solder wick, yaitu pita pembersih timah, bisa kalian gunakan aja penyedot timah ya. Bisa kalian dapatkan di e-commerce oranye ataupun hijau gitu, atau nanti saya sediakan aja di kolom deskripsi pada video yang saya buat. Nah, ini dia untuk fluxnya. Fungsi dari flux ini adalah untuk merekatkan pada timah gitu, supaya timahnya itu mudah menempel gitu pada logam. Jika tidak menggunakan flux akan sangat susah ya timahnya itu menempel atau merekat gitu ke logam. Oke, di sini saya buka dengan cara didorong menggunakan obeng gitu. Dengan cara ditekan supaya fluxnya itu keluar. Oke, saya akan tutup kembali untuk fluxnya supaya fluxnya itu tidak mudah kering. Nah, berikutnya itu saya hidupkan mesin soldernya. Saya atur suhunya itu sekitar 400 derajat. Mungkin dari teman-teman ataupun para senior ataupun yang para teknisi berpengalaman, silahkan ketik di komentar untuk koreksi jika saya salah gitu untuk atur suhu soldernya gitu. Oke, di sini saya panaskan ya untuk timahnya gitu, yang tadi sudah dioleskan menggunakan flux. Kita akan berikan timah lagi gitu, supaya timahnya itu mudah dibersihkan gitu. Oke, videonya saya akan dipercepat supaya durasi videonya itu tidak terlalu panjang ya. I'm used to staying with you. Would you be waiting? Would you be waiting?
Oke, di sini sudah terlepas, kita langsung cabut aja untuk clickernya. Sebelum saya timah ulang dan sebelum saya pasang, di sini saya akan membersihkan sisa timahnya ya supaya bersih dan nanti di-replace dengan timah yang baru ya. Di sini saya menggunakan solder wick untuk membersihkan timahnya ya. Untuk pembersihan timahnya sudah selesai. Di sini saya akan ambil cotton bud terlebih dahulu untuk membersihkan sisa timahnya ya, supaya lebih bersih dan rapi aja ya. Kita geser-geser ataupun kita gesek-gesek aja menggunakan cotton bud ya, supaya sisa-sisa kotoran ataupun sisa bekas penyolderannya supaya hilang gitu ya, supaya bersih. Untuk pembersihannya sudah selesai, kemudian di sini saya akan masang klikernya. Oh iya teman-teman, kalian pastikan posisi klikernya itu sesuai ya dengan sebelumnya gitu. Jangan sampai kalian salah masang, apalagi kalian salah masang kemudian sudah di solder gitu, sudah selesai gitu dan dicek ternyata salah gitu untuk posisinya, maka kalian akan kerja 2 kali dan itu sangat merepotkan ya. Kemudian di sini saya akan menyolder ulang menggunakan timah untuk merapatkan kembali timah dengan tembaganya. Sebelum kalian memberikan timah, pastikan kalian menggunakan flux ya, supaya timah tersebut merekat dengan sempurna ke logamnya. Di sini saya akan mempercepat lagi videonya supaya memperpendek durasi videonya dan agar tidak panjang durasi videonya. Oke, sudah selesai untuk solder menyoldernya. Nah ini dia teman-teman, untuk hasilnya bisa kalian lihat saja di video. Ketika kalian menyoldernya dengan benar gitu ya, jangan sampai tidak rapi gitu. Kalau jika kalian menyoldernya tidak rapi gitu, takutnya itu mouse kalian itu tidak berfungsi. Di sini saya akan pasang kembali untuk PCB-nya ke body mouse-nya, dan saya juga akan memasang soket kembali. Di sini saya akan memasang kembali bautnya dan pastikan kalian memasang baut yang sesuai ukuran dari yang sebelumnya ya. Untuk PCB-nya sudah selesai dibaut, maka di sini saya akan memasang kembali body mouse-nya atau casing mouse-nya.
Nah, di sini saya akan merapatkan kembali atau menutup kembali menggunakan baut dan saya akan pasang. Can't imagine me with anybody else as we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai masang bautnya, kemudian kalian lanjut yaitu untuk memberikan lem pada alas mouse-nya. Jika kalian tidak menggunakan lem, bisa kalian menggunakan double tip. Tapi untuk di video saya ini saya menggunakan lem LCD. Mengapa menggunakan lem LCD? Karena lem LCD ini daya rekatnya lebih kuat dan mudah juga untuk dicopot kembali. Jika sudah diberikan lem, maka kalian pasang alasnya satu persatu. Oke, di sini saya sudah berhasil memberikan lem pada mouse-nya. Oke, di sini saya akan mencoba apakah bisa dan berhasil. Oke, mantap mantap. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye bye.